Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari subkelompok 1 KKN 72 Pasir Enda. Di sini kami akan memaparkan hasil program kami yang berjudul Membangun Generasi Unggul melalui Edukasi Gizi, Kesehatan, dan juga Literasi Keuangan. Yang beranggotakan Tanti Handini, Arya Fadil Hakim, Najma Sayyida Sajida, Walid Khairullah, dan juga Hafiz Kenzi Khairuddin. Yang pertama pendahuluan, di mana ada analisis situasi. Indonesia sendiri menghadapi tantangan dalam meningkatkan sumber daya manusia yang unggul, terutama dalam gizi, kesehatan, dan juga literasi keuangan. Di SDN 224 Jambe, banyak siswa yang mengalami pola makan tidak seimbang dan kurangnya kesadaran kesehatan serta pengelolaan keuangan. Untuk mengatasinya diperlukan edukasi berkeberlanjutan guna membentuk kebiasaan hidup sehat dan juga finansial yang baik. Dengan kolaborasi sekolah, mahasiswa, dan juga masyarakat, program ini diharapkan menciptakan generasi muda yang sehat, cerdas, dan siap menghadapi masa depan. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama ada edukasi gizi dan juga pola makan, yaitu meningkatkan pemahaman tentang pentingnya gizi seimbang. Yang kedua, kesadaran kesehatan, yaitu mendorong kebiasaan hidup sehat dan bersih. Yang ketiga ada literasi keuangan, yaitu mengenalkan konsep dasar pengelolaan keuangan sejak dini. Keempat, strategi perubahan, yaitu menggunakan pendekatan edukatif dan juga interaktif. Yang kelima ada evaluasi dampak. Di sini kami menilai perubahan pola makan dan juga kebiasaan siswa. Selanjutnya ada manfaat, yaitu siswa memahami pentingnya pola makan sehat dan juga keuangan. Guru dan orang tua mendukung kebiasaan sehat anak dan siswa menerapkan gaya hidup sehat dan bijak dalam keuangan. Oke, berikutnya teori atau konsep terkait topik permasalahan. Untuk membangun generasi unggul diperlukan pendekatan holistik yang mencakup edukasi kesehatan, gizi, dan literasi keuangan. Intervensi pendidikan kesehatan di sekolah terbukti meningkatkan pola hidup bersih dan sehat yang berkontribusi pada penurunan risiko penyakit. Literasi juga berperan penting dalam mencegah stunting sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Wahyuni et al. 2023. Selain itu, pemahaman keuangan yang baik membantu individu membuat keputusan finansial yang baik. Next slide. Terkait teori konsep terkait metode pelaksanaan. Jadi kegiatan ini dilakukan dalam 3 tahap. Pertama, persiapan dengan memilih metode yang sesuai karakteristik peserta agar meningkatkan pemahaman dan retensi. Kedua, tahap pelaksanaan yang mencakup pretest, presentasi, pemaparan berkelompok, permainan edukatif, dan post-test untuk mengukur efektivitas pembelajaran. Terakhir, tindak lanjut berupa penyediaan website edukasi bagi orang tua, distribusi board game ke sekolah, serta evaluasi untuk mengukur dampak kegiatan. Selanjutnya ada metode pelaksanaan. Pada metode dan tahap pelaksanaan, program KKN ini berlangsung secara luring pada tanggal 10 Januari hingga 11 Februari 2025. Untuk diskusi dilakukan melalui line dan tetap buka untuk membahas progres serta persiapan. Kegiatan utama juga berupa edukasi gizi, kesehatan, dan literasi keuangan bagi siswa kelas 4 SDN 24 Jambi. Pada metode ini terbagi menjadi 3 tahap, yaitu ada tahap persiapan, pelaksanaan, dan juga tindak lanjut. Pada tahap persiapan, kita melakukan membagi tugas pada semua anggota dan juga brainstorming untuk menentukan judul, ide, dan juga sasaran kegiatan ini. Untuk tahap pelaksanaan, kegiatan utama dilakukan pada tanggal 23 Januari, yang dimana kita membagi menjadi 3 sesi kepada kelas 4B, kelas 4A, dan juga kelas 4C. Untuk tahap tindak lanjut sendiri, kita memberikan berupa poster, buklet, dan juga modul kepada pihak sekolah, dan juga untuk pada orang tua kita memberikan software. Untuk subjek lokasi dan juga waktu, kegiatan ini berlangsung di SDN 24 Jambe, di Jemberung, pada tanggal 10 Januari hingga 11 Februari 2025. Namun pada kegiatan utamanya dilakukan pada tanggal 23 Januari 2025 yang menargetkan siswa kelas 4 SD sebagai peserta utama dalam kegiatan edukasi ini. Untuk tahap kegiatan, kita membagi menjadi 6 tahap, menjadi 6 bagian, yang dimana tahap pertama diskusi perencanaan proses kelompok pada tanggal 13 Januari, itu untuk mendapatkan hasil kesepakatan bersama mengenai konsep awal. Yang kedua ada survei ke berbagai tempat pada tanggal 15 Januari yang bertepatan di apartemen transit dan juga SDN 24 Jambe. Hasil survei ini kita menetapkan kegiatan akan dilakukan di SDN 24 Jambe. Untuk yang ketiga diskusi untuk membuat materi dan juga board games yang menghasilkan fiksasi rundown, tempat dan juga waktu acara serta terbuatnya materi untuk program kegiatan yang akan dilakukan. Yang keempat mengajukan surat perizinan ke SDN 24 Jambe yang berhasil diberikan izin oleh pihak sekolah untuk berkegiatan di SDN 24 Jambe. Dan juga mempersiapkan dan gladi untuk kegiatan yang akan dilakukan pada tanggal 22 Januari. Tercapainya koordinasi yang baik antara seluruh anggota kelompok, memastikan semua perlengkapan siap dilakukan. Dan yang terakhir, melaksanakan kegiatan proker subkelompok pada tanggal 23 Januari 2025 yang bertepatan di SDN 24 Jambe dengan sasaran murid kelas 4 SD. Dengan hasil proker sudah dilaksanakan yang baik dan mendapatkan respon yang baik dari pihak sekolah maupun siswa kelas 4 SDN 24 Jambe. Ini untuk dokumentasi dari tahap kegiatan yang kita sudah lakukan. Ya baik, masuk ke bab 4, mulai dari tahap persiapan. Jadi sebelum kegiatan kita lakukan, kami melaksanakan beberapa kondisi persiapan. Yang pertama, pada tanggal 10 dan 13 sampai dengan 13 Januari 2025, kami melaksanakan observasi di beberapa RT dan RW lingkungan sekitar untuk memahami lebih lanjut terkait masalah yang ada di lingkungan sekitar. Lalu pada tanggal 13 Januari 2025, kita melaksanakan rapat pertama untuk mendiskusikan hasil dari observasi yang kita lakukan dan juga menentukan tema program kerja yang sudah kita tentukan berdasarkan masalah yang kita temukan. Lalu pada tanggal 15 Januari 2025, kita melaksanakan survei ke beberapa tempat, terutama ke SDN 24 di Jambe, yang kita perkirakan menjadi sasaran utama kita untuk melaksanakan program kerja yang akan kita laksanakan. Lalu tanggal 19 Januari 2025, kita melaksanakan rapat kedua
atau rapat lanjutan untuk membahas pembagian tugas dan juga melakukan persiapan teknis terkait program kerja yang akan kita laksanakan. Lalu tanggal 21 Januari 2025 kami memberikan surat izin kegiatan ke sekolah, dan pada tanggal 22 Januari 2025 kami juga melaksanakan gladi bersih dan juga latihan untuk kegiatan acara yang akan dilaksanakan besok hari. Boleh di-next. Oke. Selanjutnya pelaksanaan. Jadi tema yang program kerja yang kita laksanakan adalah edukasi gizi, kesehatan, juga literasi keuangan, dan tanggal pelaksanaan pada tanggal 23 Januari 2025. Lokasinya di SDN 22 Jambe, dan sasaran pesertanya adalah siswa kelas 4A dan 4B dan juga 4C. Adapun beberapa metode yang kami gunakan dalam kegiatan ini adalah yang pertama presentasi interaktif terkait kesehatan dan juga literasi keuangan, lalu kegiatan post to post terkait dengan edukasi gizi dari gizi hewani, ikan dan juga sayur mayur. Lalu selanjutnya kami juga melaksanakan permainan melalui board game edukatif, yaitu ular tangga. Jadi di setiap langkahnya kami memberikan pertanyaan terkait edukatif yang sudah diberikan sebelumnya. Lalu kami juga melakukan pretest sebelum kegiatan dimulai untuk mengukur pemahaman siswa kelas 4 sebelum dan juga setelah kegiatan, dan melaksanakan post test juga. Next. Oke, berikut ini adalah dokumentasi dari awal hingga akhir pada hari H pelaksanaan, yang dimana dimulai dari pembukaan dan juga perkenalan oleh MC, lalu mengerjakan tes, lalu ada edukasi, kesehatan juga literasi keuangan, lalu selanjutnya ada post to post terkait gizi ikan, protein hewani juga protein sayuran, lalu bermain board game edukatif yang kami beri nama Bagger, lalu ada pengerjaan post test, dan terakhir penutupan dan juga sesi dokumentasi. Lanjut next. Oke, setelah kegiatan ini kami lakukan, kami juga menyerahkan beberapa materi edukasi dan juga dalam bentuk fisik maupun digital sebagai tindak lanjut dari kegiatan kami. Adapun materi fisik yang kami serahkan adalah poster edukasi, modul pembelajaran, celengan edukatif, lalu board game ular tangga berbasis edukasi kesehatan, gizi, dan juga literasi keuangan. Dan juga untuk software yang kami berikan adalah materi edukasi dan buklet berbentuk PDF, lalu file board game edukasi yang materinya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari pihak SDN 22 Kecil Jambe. Next. Oke, selanjutnya kami juga mengevaluasi hasil dari pretest dan post-test yang dikerjakan oleh siswa kelas 4A, 4B, dan juga 4C. Dilihat dari data tersebut, kami melihat bahwa terdapat peningkatan rata-rata nilai dari nilai pretest ke nilai post-test di semua kelasnya. Kenaikan tertinggi terjadi di kelas 4C, lalu diikuti oleh 4B dan juga 4A. Rata-rata kenaikan dari semua kelas yaitu 8,80%, yang dimana hal ini menandakan atau menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang kami terapkan itu cukup efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa terkait gizi, kesehatan, juga literasi keuangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program kami ini, khususnya board game Bagger, berhasil menarik perhatian dan meningkatkan partisipasi siswa, sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan mudah dipahami, serta konsep pola makan sehat, kebersihan, dan pengelolaan keuangan lebih mudah diserap. Hal ini dibuktikan dari peningkatan pemahaman siswa mengenai gizi, kesehatan, dan literasi keuangan. Keberhasilan program ini juga didukung oleh keterlibatan aktif guru dan pihak sekolah. Selain itu, kami juga menyiapkan materi pendukung seperti poster, modul, dan board game yang dapat disesuaikan, sehingga membantu pembelajaran yang berkelanjutan. Untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program edukasi ini diperlukan langkah-langkah strategis. Salah satunya menjadikan board game interaktif sebagai alat bantu pembelajaran yang menarik dan mudah diterima siswa, mengadakan edukasi gizi, kesehatan, dan literasi keuangan secara rutin agar pemahaman siswa terus berkembang, membuat website edukasi untuk memperluas akses informasi bagi siswa dan orang tua di luar lingkungan sekolah, kerjasama dengan tenaga kesehatan, ahli gizi, dan lembaga keuangan untuk menjadikan materi yang lebih komprehensif dan aplikatif. Sekian pemaparan program subkelompok 1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.